Halo Gapi Lovers, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi. Nah teman-teman, saat ini kita sedang berada di sebuah farm yang namanya Maheswara Farm, yaitu milik Mas Trijoko. Nah ini orangnya. Halo Mas. Halo Yusuf. Nah inilah yang namanya Mas Trijoko. Ini kita sebut Dewa Ekor Delta. Karena apa teman-teman? Dari sinilah tercipta ikan-ikan gapi yang deltanya pokoknya sangar-sangar. Oke Mas. Nah ini kita akan review farm di sini ya. Kira-kira nanti apa saja yang kita bahas ya. Kita langsung saja ya Mas. Ya. Nah dari sini coba. Ini adalah rak yang bahannya apa Mas? Bahannya holo nih Om. Oh ini besi holo ya. Besi holo. Ini lebarnya Sekitar 4 sentian. 4 cm. Mas Joko tahu nggak kira ketebalannya berapa untuk rak seperti ini? Kalau ketebalannya kurang tahu ya, lupa saya Om. Cuman yang jelas ukurannya 4 cm ya. Dan kemungkinan sekitar 2 mili ya, mungkin ya, 2 mili ketebalannya. Nah, ini adalah rak yang dibuat dari besi holo teman-teman. Dengan ini besinya ukuran 4 cm. Nah, untuk ini bentangannya ini kok panjang bener ya Mas? Ya. Aman ini Mas? Aman Om. Ini kira-kira 1 meter loh, 1,5 meter? 1,5. Aman teman-teman. Jadi besi holo ini kuat ya, bahkan kalau kita perhatikan tidak melengkung ya? Iya, tidak melengkung. Kita tengahnya ada besi lagi tapi bagian belakang. Oh iya, di belakang masih ada penyangga, tapi depan enggak. Iya. Nah untuk tanknya sendiri di sini ukuran berapa? Untuk tanknya ini ukuran 25 cm. Depan ini lebar 25 cm, ya. Ke belakangnya sekitar 40, terus tingginya untuk tinggi sekitar 30. Standar untuk ikan gapi 30 ya tingginya. Ya. Nah ini menurut Mas Trijoko ini ya. Ini untuk tank dengan ukuran sekian, untuk progres ikan itu bisa muat berapa ekor? Bisa muat kurang lebihnya sekitar 10 ekor bisa Om. Jadi ini sebenarnya dikhususkan untuk ngebrolnya aja. Jadi ketika nanti anakan sudah mulai agak dewasa, nanti saya pindahkan ke tank yang agak besar lagi. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi ini juga menggunakan filter semi undergravel ya. Iya. Nah di situ kelihatan ya teman-teman. Bahan filternya apa ini Mas? Untuk bahan filter saya menggunakan batu alam yang warna hitam, yang halus itu loh Om. Oh ya, batu itu. apa ya? Pancawarna itu? Ya, pancawarna, cuman dia yang versinya hitam. Oh ya. Ya, yang hitam. Terus ini saya mix dengan karang jahe Om. Cuman itu aja. Ya, nah ini kebetulan ternyata sudah dibikin sistem pembuangan ya. Iya. Nah sehingga nanti kalau misalnya pengen kuras atau sifon, jadi tinggal buka gan ini ya, jus. Nah nanti tinggal mau dikurangin berapa persen, habis itu ganti lagi. Wah mantap. Nah jadi kalau udah dibuat sistem pembuangan seperti ini, pekerjaan kita jadi agak ringan ya. Agak ringan Om. Paling tidak boyoannya sudah berkurang. Sudah sangat berkurang Om. Ya. Nah terus sekarang rak sudah, tank sudah, nah sekarang jenis ikannya ya. Ya. Nah kalau ini yang bagian atas ini dominan hitam-hitam ini apa ini? Kayak yang tanya ini kan hitam ini. Kebetulan ini ada Black Moscow. Ini satu deret ini Black Moscow ya Om ya. Ya. Ini Black Moscow. Nah untuk Mas Tri kalau misalkan Black Moscow, ya. Menurut Mas Tri ini ya. Apakah harus hitam semua atau boleh juga ada putih di bagian perut? Kalau menurut saya boleh, ada putih di perut itu boleh. Cuman ketika nanti kita konteskan, kita juga melihat lawannya Om. Kalau melawannya nanti ada yang warna perutnya bisa sampai ketutup warna hitam penuh, mungkin itu yang bahan penilaiannya lebih tinggi dibanding dengan perut yang warnanya putih. Seperti itu Om. Ya, karena saya juga sering diberi pertanyaan, Om, Black Moscow kenapa punya Om perutnya putih? Kok nggak hitam semua? Jadi udah jelas ya, udah dijawab oleh Mas Tri. Nah kemudian ada lagi, ini masih kecil-kecil ya? Ya, masih kecil-kecil. Nah terus bagian sini. Ya. Wes, ya ini ikan
Ini ikan viral ini. Ini ikan viral ini. Ya. Ini apa Mas? Ini metal snakeskin bluetail. Nah, metal snakeskin bluetail. Nah ini gimana? Ini termasuk ikan garapan Mas sendiri atau beli jadi ini? Ini kebetulan garapan saya sendiri Om, ini Om. Jadi untuk bahannya dulu saya ngambil dari jantannya metal snakeskin blacktail. Terus untuk betinanya saya ngambil dari betinnya blue Moscow. Nah, sudah ada bocoran ya. Ikan mahal sudah dibocorin ini di sini. Dari jantan metal snakeskin blacktail dengan betina blue Moscow. Nah, tapi untuk jadi ikan dengan genetik yang mapan sampai berapa? Kalau di tempat saya nggih, sebenarnya kadang masih ada ya yang keluar blue Moscow itu kadang masih banyak. Saya biasanya ngambil keturunan yang keempat Om. Kalau yang keturunan keempat biasanya nanti sudah mulai agak stabil. Oh, ya. Nah setelah nanti keturunan keempat baru nanti saya inbreed. Ya, kalau misalkan keluar reject ya sudah normal lah ya, yang namanya ikan cross ya, tetap ada ikan reject. Tapi ikan yang sudah keluar dengan fenotip metal snakeskin bluetail itu udah mantap ya, udah seperti ini. Ya. Wis. Nah, ini kalau kalian pengen mendapatkan ikan jenis ini ya di farm ini ya, di Maheswara Farm ini bisa menghubungi nomor WA berapa Mas? Nomor WA 0822 4199 6500. Atau ini ya, catat. Oke, Mas Tri. Untuk IG saya Maheswara Farm. Maheswara Farm dan FB. Untuk FB nama Tri Joko Saputro. Siap. Nah, nanti kalian bisa kepoin ya FB sama IG-nya juga. Nah, terus kita lanjutin review kita kan rak tank ini udah hampir sama kan, kita lanjutin ke ikan ini. Ya. Ada penampakan ikan, wah yang bikin saya jatuh cinta ini karena deltanya, ini yaitu apa Mas? Ini ada white mosaic old fashion. Nah, ini Delta tail. white mosaic old fashion. Nah, kata old fashion itu artinya gimana Mas? Old fashion ya, berarti baju tua. Jadi kan ada banyak varian baru. Ya, varian baru. Ini yang model lama. Ya, ini yang model lama. Ya, dan wah kalau di sini kita lihat, pada saya berkali-kali ngebreed untuk jenis ini untuk dapat ekor yang itu sulit sekali. Tapi di sini wah mantap sekali. Jadi kalian di sini bisa lihat corak mosaik yang benar itu ya seperti ini. Jadi gimana ini Mas? Ya, ciri-cirinya yang benar. Yang benar itu untuk corak mosaiknya itu lebih gede ya, lebih gede, tebal dan nyambung Om. Oh ya. Jadi untuk ada garis yang deket pangkal ekor itu nyambung itu ya, setengah lingkaran itu nyambung. Nanti belakangnya nyambung lagi. Syukur bisa sampai ke belakang. Kalau nggak bisa, yang penting untuk mendekati pangkal ekor ini ada beberapa yang utuh ya. Iya, yang utuh ada tiga yang utuh. Nah seperti ini. Mantap. Terus di sini juga ada, wah ya sama mosaiknya mantap sekali. Jadi kalau untuk standar fancy ini masuk ya? Ya, untuk standar fancy ini masuk. Mantap. Terus kita lanjutin lagi, ini masih sama. Oh, ini ada metal snakeskin juga. Ya. Udah agak gede. Udah agak gede. Dicampur nggak apa-apa, soalnya sama-sama jantan. Sama-sama jantan. Nah, terus di sini. Ini sebenarnya ikan yang kurang bagus Om. Dari secara fenotip ikan ini kurang bagus menurut saya. Nah, kenapa ini saya pelihara? Untuk mengedukasi teman-teman supaya ketika main ke sini pengen lihat ikan seperti apa sih yang nggak layak untuk dibreed. Nah, ini seperti ini Om, contohnya. Nah, ini jadi termasuk apa istilahnya ide bagus juga. Jadi kalau kita punya showroom, di samping kita memamerkan ikan gapi yang bagus, nah kita juga membandingkan dengan ikan yang jelek. Nah, yang jelek seperti ini, yang bagus seperti ini. Wah, mantap Mas. Nah, terus sekalian karena ini kita baru lihat Habibet, saya jadi ingat lagi. Ya. Nah, ini kan ada beberapa
pendapatnya berbeda. Ya. Nah, jadi kalau menurut Mas Tri, untuk HB Wet itu background terbaik supaya nanti fenotipnya benar-benar putih itu bagaimana yang bagus? Background background untuk tank. Ya. Kalau saya untuk HB Wet lebih menyukai background tank itu warna bening. Itu alasannya? Alasannya. Jadi untuk pendapat saya ya Om ya. Untuk pendapat saya, ikan ketika saya breed atau kita besarkan di tank hitam, itu warna hitamnya sangat pekat. HB-nya itu ya? Iya, sangat pekat. Tetapi nanti untuk di ekor itu terkadang kurang bersih Om. Putihnya malah jadi kotor ya? Lebih kotor. Nah, maka dari itu saya lebih senang menggunakan tanknya tank warna bening seperti itu. Ya, itu pendapat saya. Ya, jadi memang macam-macam pendapat. Nah, nanti tinggal kalian cocok yang mana. Nah, terus kita lanjutin lagi. Ini sama. Ya, masih kecil-kecil. HB Wet semua masih kecil. Rata-rata masih sama HB Wet masih kecil. Nah, terus sekarang saya tunjukkan ini cara Mas Tri melakukan apa namanya Mas? Karantina untuk pengiriman ke luar atau ke dalam pulau? Ini satu keluar Pulau Jawa, satunya masih dalam Pulau Jawa. Ini karantina untuk pengiriman ikan. Di mana air yang kuning ini dikasih apa Mas? Ini saya kasih obat biotik Om. Oh, biotik ya? Ya, biotik. Boleh saya ambil ini? Boleh Om. Nah, coba ini. Ada ikan mewah di sini. Kelihatan nggak, Ren? Di sini ada jenis White Mosaic Profession yang ekornya rare teman-teman. Ini masih kelas middle dan deltanya sangar ya. Nah, ini karantinanya untuk berapa jam Mas? Sebelum pengiriman? Untuk karantina biasanya saya misal ya hari ini tadi pagi. Paling untuk pengiriman besok ya sekitar kurang lebihnya sekitar 20 jam. Oh ya, jadi selama di sini berarti puasa ya? Puasa. Ya. Terus untuk pengiriman nanti pada waktu packing, airnya ambil dari sini juga atau kita ambil dari yang? Kalau saya pakai air yang sudah saya endapkan, cuman bukan ini, air yang lainnya Om. Gitu. Terus untuk pengiriman itu dikasih abiotik juga atau bening aja? Tergantung dari jarak. Kalau misal luar Pulau Jawa, saya masih tetap menggunakan biotik luar Pulau Jawa. Tapi kalau di dalam Jawa sini, saya utuhan aja, bening bisa. Nggak perlu harus pakai biotik lagi. Nah, itu bocoran juga ya. Trik Mas Tri untuk karantina dan pengiriman ikan. Boleh kita lanjutin ke dalam Mas? Boleh. Ya, wah ini agak beda ini. Karena filternya kelihatan rapi banget. Filter sederhana. Filternya ini agak beda warna batuannya. Ini pakai apa Mas batuannya? Batuannya ini saya menggunakan batu pancawarna. Terus sama ada batu silika. Oh, batu silika juga? Iya, ini batu silika. Sama yang bawah itu ada karang jayo. Jadi ini macam-macam batu yang sudah dipilih Mas Tri sehingga jadi bahan filter di sini. Makanya walaupun kacanya di sini sudah agak kotor tapi airnya tetap bening teman-teman. Airnya tetap bening. Karena filternya ini jalan bagus banget ya, maksimal. Nah, terus kita lihat ikannya sekarang. Nah, ini ada jenis albino yellow cobra. Albino yellow cobra. Coba dilihat teman-teman. Yang ini versi detail. Nah, ini versi detail karena sudutnya udah lebih 90 derajat. Yang ini biasanya nggak saya pakai buat kontes. Ya, terus nah ini masih muda. Masih muda. Coba nih, wah deltanya mantap ya. Iya. Ah, terus ini ada, wah, jadi ingat di Lampung ini. Ini Nitro dengan nomor tank 483. Ini juara berapa Mas? Ini juara 3 Om. Juara 3 untuk kelas albino pattern. Nah, Nitro. Kenang-kenangan. Ya, kenang-kenangan. Coba dilihat ikannya. Yang kemarin juara. Yang mana Mas? Ya itu. Nah itu. Nah nih. Mantap. Nah itu. Yang ini yang juara. Nah, itu. Oh ya Mas, jadi
Dari kobra ini kadang-kadang kita kan keluar ada beberapa macam ya. Ya, Itu bisa keluar les juga ya. bisa keluar juga. Jadi nanti jadinya albino Snake skin. snake skin. Snake skin. Jadi dari kobra ini kadang keluar varian baru ya. Ya, Dan itu kalau misalnya kita breeding bisa mapan apa enggak? Apa nanti juga keluar kobra lagi? Masih ada keluar kobra. Jadi nanti gini Om, kalau untuk yang asli kobra itu coraknya itu kan ngebar. Coraknya berdiri ngebar. Tapi kalau yang snake skin itu biasanya dia bercorak aja. Kalau kita ngebreed yang bercorak itu aja tanpa ada yang ngebar, biasanya nanti ada keluar juga meskipun 1 atau 2 ekor itu nanti pasti ada keluar yang benar-benar kobra itu ada. Karena moyangnya. Ya, seperti itu. Nah ini mantap ya, jenis-jenis kobra. Terus nah ini ikan viral lagi nih. Viral. Ini baru umur berapa Mas? Ini baru umur sekitar 2 bulan lebih 10 hari Om. 2 bulan 10 hari. Nah ini kelihatan snack skin-nya udah jadi, brutalnya juga udah oke ini. Nah ini kalau kalian sudah kepengen langsung cat aja ya daripada kalau misalkan. Terus ini ada jenis rare juga ini. Ini apa Mas? Ini Blonde Vienna Bottom Sword. Umur berapa ini? Ini umur sekitar 4 bulan Om ini Om. Oh, 4 bulan. Ini udah disortir belum untuk jantannya? Ini belum saya sortir. Mantap. Dan nggak ada yang keluar double ya? Nggak ada. Semuanya bottom. Semuanya bottom semua. Berarti ini genetiknya mapan ini. Dulu saya pernah ngebreed ini ya, ternyata keluarnya double. Ya ini mantap. Nah nanti ini kalau misalkan untuk kontes nunggu umur berapa kira-kira? Kalau ini lama banget Om, beda sama yang ekor delta ya. Kalau ini biasanya buat kontes itu di atas 10 bulan Om. Jadi nunggu sampai bener-bener panjang ya? Panjang. 10 bulan lebih. Iya. Terus ini sama. Wah, udah semua ya. Kobra paling ini. Ini kobra. Nah, itu happy weight. Happy weight lagi ya ini. Coba lihat. Nah ini bagus banget. Ya. Ini real ya teman-teman. Nggak di salon ini. Oh ini yang juve kan? Ya ini bagus juve. Nah ini juga belum mampu. Iya ini yang ribbon ini. Ini yang ribbon. Ya, yang genetik ribbon, yang ini yang normalnya. Mantap. Nah kalau belum saya sortir ini. Pokoknya kalau kalian japri ke Mas Tri harus tebel dulu ya dompetnya. Karena di sini harganya mahal-mahal teman-teman. Tapi ya sesuai kualitas. Ya. Oke, kita lanjutin ngobrol-ngobrol kita ya. Baik, oke Om. Siap. Kelinci itu saya sudah capai sekitar 80 sampai 100 ekor itu. Saya mengenal Mas Tur sekarang ini sebagai master delta. Saya jawab ya Om ya. Yang pertama tentunya kita harus selektif. Nah, jadi dari keturunan ikan yang kita progres, kita ngambil